Doni dalam rangka acara ini. Ya, terima kasih. Baik, hari ini kita datang ke Komnas HAM dalam rangka melakukan pengaduan atas peristiwa demonstrasi pada tanggal 26 sampai tanggal 29 kemarin, yang mana kami dari alumni 98 Universitas Jakarta mendampingi adik-adik kami ini yang pada saat tanggal 29 kemarin demo di Makobrimob Kuitang. Nah, di sini ada korban Diego Jidan Maulana, dia tertembak tepat di jantungnya, namun peluru itu menyangkut di tulang dada. Ya, sampai hari ini kita belum tahu apakah itu proyektil peluru tajam ataukah peluru karet ataukah pecahan dari gas air mata. Ini masih diperiksa di Puslap 4. Nah, hari ini kita diterima oleh Komnas HAM pengaduannya dan sudah diterbitkan perlindungan terhadap adik-adik kami semuanya, sehingga kami menuntut agar persoalan ini diinvestigasi secara tuntas sehingga keselamatan kedepannya terjamin untuk adik-adik kami. Nah, mungkin ada penambahan dari rekan yang lain. Ya, oke, jadi kami juga berharap ya ada yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini, karena memang kejadian ini adalah demo sebagaimana demo yang diatur oleh undang-undang, dan adik kami ini menjadi korban. Beliau tidak jadi korban penembakan, dan adik kami yang lain ini menjadi korban intimidasi dari aparat. Makanya kami sampai ada di Komnas HAM ini. Tugas kami sebagai senior, ya sebagai mantan aktif 98 juga, kita ini juga mau melindungi jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Karena dari kampus kami, Universitas Jakarta, pada tahun 98 kemarin ada juga sudah jadi almarhum, jadi di korban semanggi ya. Jadi yang kita harapkan dari negara adalah memastikan ada yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, karena ini korban penembakan. Itu yang paling penting buat kami. Terima kasih buat Komnas HAM yang telah menerima kami dengan baik. Ya, terima kasih buat Komnas HAM yang sudah bekerja sama juga, dan langsung respon dari Komnas HAM sangat bagus sekali. Ya, langsung mengunjungin ke rumahnya beliau. Ya, karena memang teman-teman komisioner Komnas HAM ini lagi ada di mana-mana nih, mereka melindungi korban-korban yang akibat pasca kerusuhan. Itu mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih buat Komnas HAM. Silakan Bang Dendri. Saya pikir cukup ya. Kita cuma mengajukan saja, tapi dikembalikan lagi pada institusi negara yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan atas nama tim advokasi alumni Indonesia 98 yang sudah bersusah payah untuk kawan-kawan mendampingi adik-adiknya dalam rangka meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat aksi demonstrasi 25 Agustus sampai tanggal 29 Agustus 2025. Terima kasih. Jawabannya dalam apa nih? Biar lebih efisien di Ya, ini kan kalau bicara soal masa aksi kita nggak tahu. Siapapun yang terlibat di sana pasti dalam kerumunan itu kan pasti ada saja insiden. Tapi insiden yang terjadi pada tanggal 29 Agustus itu kan satu-satunya institusi yang memiliki senjata tajam. Senjata itu adalah polisi, juga TNI. Ya. Kalau saya nuduh tukang bakso kan nggak mungkin. Ya. Nah, untuk membuat terang persoalan ini, kita meminta Komnas HAM untuk menelusurinya, kan begitu. Di samping terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kita juga nggak bisa menuduh sembarangan instansi yang melakukan penembakan. Biarlah itu menjadi tugas Komnas HAM. Kira-kira seperti itu. Tadi dijanjikan oleh pihak Komnas HAM, mereka akan merekomendasikan bahwa sidang insya Allah ditanggung oleh negara. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.
Yang kedua, pihak Komnas HAM juga akan meminta dan mengirimkan laporan perkembangan kasus ini kepada RSCM untuk memudahkan manakala ada persoalan administrasi yang harus ditanggung oleh pihak keluarga. Dalam hal ini pernyataan, sekali lagi pernyataan Komnas HAM bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada Jian. Di samping itu juga Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk adik-adik yang mendapatkan intimidasi dari aparat untuk dilindungi keselamatan jiwa mereka ini. Apa sih harapan? Ya, udah lihat. Ya, silakan. Boleh berdiri? Dan dari ada. Ya. Ngomong-ngomong. Oh ya, baik, harapannya sih yang pertama semoga ini cepat ditanganinya kayak karena kan kita juga perlu perlindungan ke depannya. Bicara soal mungkin kan yang terlihat adalah luka dada yang sudah diobati gitu, tapi kan kita nggak tahu bahwasanya ternyata teman kita ini merasakan yang sakitnya tuh kayak nafas aja panjang dia sakit dan yang lain. Teman-teman juga sekarang kalau kita keluar itu khawatir, jadi kayak merasa ada yang ngikutin, terus merasa diintimidasi, banyak orang yang kita kenal tapi tanya-tanya. Makanya hari ini kita ke Komnas HAM ingin membantu lah Kak untuk perlindungan kami gitu, kayak gitu sih Kak. Untuk kedepannya semoga bisa dipercepat lah untuk penanganan. Ini kan bicaranya demo. Abang sebagai perwakilan apa sih harapan Bang bisa ada ya? Ya, karena kita notabene kampus Universitas Jakarta ini adalah kampus pionir reformasi di era 98, dan hari ini kita semua di sini adalah alumni 98. Jadi saya menghimbau juga kepada adik-adik mahasiswa dari kampus-kampus lain, apabila ada kejadian-kejadian seperti ini segera menghubungi kami. Nah, kami semuanya alumni 98 dan berprofesi sebagai advokat semua. Dan masih banyak lagi di belakang-belakang kami yang hari ini tidak ikut serta hadir. Jadi saya himbau bagi adik-adik mahasiswa dari kampus manapun, apabila dalam melakukan demonstrasi kemudian ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, segera berkoordinasi dengan kami. Kami siap membantu secara hukum. Mungkin itu harapan dari saya. Ya, memang kejadian demonstrasi kemarin ini secara politis, ya kan banyak pihak yang terlibat dalam itu. Maka dari itu kami menjaga dan melindungi adik-adik ini dalam melakukan aksi. Kedepannya kami tetap akan terus pantau, bukan cuma untuk adik-adik mahasiswa di Universitas Jakarta, tapi kepada seluruh adik-adik mahasiswa Indonesia yang memang membutuhkan itu, silakan berkoordinasi dengan kami. Itu aja sih. Kalau kita bicara tentang isu-isu yang berkembangnya, malah nanti arahnya jadi ke politis. Nah, jadi kita tetap fokus di hukum, kepentingan hukum mahasiswa Indonesia kita siap melindungi. Kita spill kronologis kejadian. Nah, mungkin kalau dari bisa, kalau bisa. Jadi adik-adik mahasiswa ini kan tentunya mulai dari awal demonstrasi tanggal 25 kan dimusnahkan. Nah, pada saat kejadian korban almarhum Afan, tentunya eskalasi meningkat, sehingga terbagilah, sehingga adik-adik ini memutuskan pergi untuk isolasi rumah Hukum. Ternyata di sana sudah ramai situasinya dan ternyata ada situasi kejadian kebakaran dan lain-lain. Tetapi mereka masih sempat berorasi dengan masa-masa yang memang kondusif. Tapi ternyata menjelang sore situasinya dari pihak apapun kita tidak berani menunjukkan itu, melepaskan gas air mata, situasi juga ada pembakaran ban, gelap situasinya, mereka dipaksa untuk mundur, mereka mundur ke belakang. Ternyata setelah mereka lari ke perkampungan, adik kita Jidan baru merasakan dia mengalami ngilu. Itu udah jauh dari di sebelah Makobrimob, karena posisi mereka di sebelah, tidak pernah di depan Makobrimob langsung. Jadi mereka sebenarnya jauh posisinya, tapi pada saat mereka lari ke dalam kampung, ternyata ada penembakan itu terjadi yang dirasakan, lalu sama sahabatnya
mereka terpencar semua, mereka berduaan berdiri kok ada darah yang keluar mengucur di dadanya. Jadi waktu itu langsung dia medis dibawa ke rumah sakit Keramat, tapi ditolak karena memang ada luka tembak, ada tadi hanya tutup korban, dirujuk ke RSCM. Sehingga di RSCM tindakannya adalah operasi pengangkatan karena itu di rongga jantung, takutnya membahayakan. Gitu. Jadi malam itu juga langsung diambil tindakan. Seperti itu sih kalau secara detail tadi kita sudah sampaikan kepada Komnas HAM karena mereka yang lebih punya kewenangan untuk melakukan investigasi. Bukan cuma hanya tembakan, imigrasi lain nggak ada ya? Gimana? Imigrasi lain atau pelakuan dari oknum itu nggak ada selain? Nah, karena itu tembakan langsung jadi kalau dari menurut keterangan adik-adik itu langsung di depan. Kalau secara dekatan fisik tidak, karena mereka memang posisinya di belakang. Tidak terlalu mengarah di depan sudah terlalu ricu, ramai. Yang mereka kan baru anak-anak semester 3, artinya tidak berdemonstrasi di paling depan, mereka hanya ada di barisan di belakang. Pada saat dipukul mundur mereka lari, ternyata yang dikagetkan oleh sahabat tidak ini kok dia tertembak dengan jarak yang cukup sebenarnya jauh. Itu yang tidak bisa diprediksi. Banyak harapan asli memang sekarang masih ada lah harapan sendiri. Akan demo harapannya gitu loh, karena sekarang juga aksi masih berjalan, artinya ada bisa kasih paling tetap jangan kita ini sebagai mahasiswa jangan ikut-ikutan provokator kan karena sudah banyak di mana-mana. Kita tetap fokus sama tujuan kita untuk menegakkan keadilan. Bagaimanapun kan kita sebagai rakyat ingin merasa keadilan gitu kan. Jadi untuk kedepannya tetap fokus sama tuntutan yang di DPR itu, jangan terpancing sama provokator atau oknum-oknum di luar sana karena itu akan membahayakan kita kedepannya kayak gitu sih. Ya, dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Ini tambahan sedikit boleh. Jadi pasca kejadian Jidan tertembak, ini teman-teman yang lain yang mengawal, ini mulai dari rumah sakit sampai dengan di rumah itu terintimidasi. Ada yang ngikutin, ada yang mepet sepeda motornya. Nah, mohon agar pihak-pihak terkait tentang itu, apabila kita sampai tahu siapa itu, kita akan proses secara hukum. Ya, jadi mohon bahwa persoalan ini sudah kita bawa ke Komnas HAM, dan Komnas HAM lah nanti yang akan selanjutnya memproses persoalan hukum ini. Nah, itu satu. Yang kedua, pada saat terjadi penembakan ini itu belum ada perintah tembak. Jadi Kapolri perintahnya hanya bertahan di Mako. Nah, namun kejadian ini terjadi, faktanya terjadi. Ya, pasca ini paginya baru ada perintah pertahankan dengan tembak di tempat terhadap perusuh. Nah, jadi ini terjadi sebelum adanya perintah tembak di tempat. Ya, masih dalam mode bertahan, Mako bertahan. Nah, mungkin saya perlu tambahkan. untuk Jidan sendiri sebagai korban. Jadi jelaskan dari kamu sendiri apa dan apa sih harapannya yang terjadi ini atau Perawatan. Saya mahasiswa Wija, prodi ilmu sosial, ilmu politik, hubungan internasional. Harapannya sih buat saya tegak keadilan buat saya. Saya juga minta kesembuhan total sebelum saya kena tembak seperti ini. Kan saya di situ, jadi saya datang itu memang ada dua kelompok. Ada kelompok yang anarkis dan kelompok yang benar-benar nyampein aspirasi. Kelompok yang anarkis ini itu yang sampai ngebakar gedung money changer itu. Dan saya datang tuh emang kios, dan saya mikir ke depan Mako yang benar-benar nyampein aspirasi. Tapi kenapa saya yang terkena? Padahal di situ saya tidak merasa anarkis dan saya minta keadilannya aja. Ya. terima kasih. Oke, thank you.